kagak cuma punya umur panjang, tapi para karakter yang bakal gue sebutin di sini pada awet muda juga. Jadi ya jangan heran kalau ada loli yang umurnya sampai 1000 tahun lebih. Nah, sebelum mulai, seandainya lo minat sama merchandise di Sri Anime, tenang, harganya udah gue sesuaiin sama kantong orang Indo. Jadi, silahkan, lo bisa langsung bungkus aja. Linknya ada di deskripsi. Nomor 10, Oshino Shinobu, 598 tahun, dari cerita Monogatari series. Awalnya, Doi ini adalah seorang putri kerajaan bernama Lola yang berasal dari ras manusia yang terkenal banget akan kecantikannya. Tiap hari ada aja orang yang rela ngantri di depan istananya cuma buat ketemu si Lola. Gilanya, gak cuma paras Doi yang cakep banget, tapi auranya juga. Bahkan kalau ada orang yang kelamaan ngedenger suara si Lola, orang bersangkutan bakal langsung bunuh diri karena kagak kuat nahan kekagumannya. Tapi biarpun gitu, si Lola ini kagak bahagia sama kelebihannya tersebut. Yang kemudian datang seorang vampir murni yang ngerubah tuh cewek jadi vampir juga supaya kecantikannya bisa hilang. Nomor 9, Yusuke Urameshi, 700 tahun, dari cerita Yu Yu Hakusho Koenma. Merupakan detektif roh yang punya tugas ngelindungi dunia manusia dari berbagai ancaman supranatural. Di awal cerita, nih cowok diceritain sebagai seorang ABG yang doyan judi, minum miras, sampai sering berantem gara-gara hal sepele. Biarpun sikapnya kayak gitu, Doi ini adalah tipe cowok yang sayang banget sama anak kecil. Bahkan pernah Doi nyelamatin bocah yang hampir ketabrak mobil, tapi sayangnya malah si Yusuke yang mati ketabrak. Nah, karena malaikat di sana bilang belum saatnya si Yusuke mati, jadi sebagai gantinya, tuh cowok dikasih tawaran hidup lagi, sampai Doi punya umur panjang sebagai detektif roh. Nomor 8, Rory Mercury, 961 tahun, dari cerita Get Jie Taikano Chinite Kaku Tatakaeri. Berhubung Doi ngejelma jadi seorang dewa pas umurnya masih bocah, jadi rupa dari tampangnya juga masih kayak loli biarpun umurnya udah hampir 1000 tahun. Karena siapapun yang ngejelma jadi dewa, penuaan orang tersebut juga bakal berhenti. Tugas nih cewek sendiri sebagai dewa tuh ngumpulin jiwa-jiwa yang beterbangan, terus Doi serap. Nah, uniknya lipstick si Rory itu bisa berubah warna sesuai sama suasana hatinya. Warna pink artinya Doi lagi happy, terus kalau berubah jadi ungu gelap, Doi itu lagi masuk mode serius buat ngebantai lawan-lawannya. Nomor 7, Joseph, 2000 tahun, dari cerita Mahoutsukai no Yome. Karta virus, issho ni tasukarou yo. Issho ni. Dulu pas Doi masih jadi manusia biasa, si Joseph ini kagak sengaja nemu manusia terkutuk bernama Kartapilus yang dikubur hidup-hidup. Berhubung Doi itu dapat kutukan keabadian sambil ngebusuk. Nah, berhubung juga si Joseph orangnya baik banget, kagak tega ngelihat si Kartapilus ngederita, Doi malah bersedia nerima kutukan si Kartapilus. Alhasil si Joseph jadi abadi. Selang beberapa waktu, Doi malah nyesal sendiri karena terus-terusan ngerasa sakit dari pembusukannya. Hah? 化け物が他者を化け物呼ばわりか。笑わせる。 Nomor 6, Senku Ishigami, 3700 tahun, dari cerita Dr. Stone.
Seorang manusia yang udah hidup dalam wujud batu selama 3.700 tahun lebih. Karena di ceritanya ada semacam fenomena di mana semua makhluk yang ada di muka bumi pada ngebatu. Si Senku ini jadi satu-satunya orang yang ngitungin detik, menit, jam sampai hari. Dan akhirnya batu yang ngeperangkap doi hancur. Nah, karena jenius banget, nih cowok bisa nguasain berbagai pengetahuan. Mulai dari ilmu kimia, matematika, engineering, sampai geologi. Dan hal ini tuh berguna banget berhubung seluruh teknologi yang ada di muka bumi udah pada hancur dan balik lagi ke zaman batu. どういう仕組みなのだそれは。 Nomor 5, Jibril, 6400 tahun, dari cerita No Game No Life. 物言わず地に埋もれましょうか。海援だ。 Biarpun usianya udah segitu, ternyata si Jibril ini jadi yang termuda dari rasnya, yang bernama Flugel. Meskipun masih muda, tapi si Jibril lah yang terkuat dari semua Flugel yang ada. Doi punya jurus bernama Heaven Strike, yang bisa Doi pakai buat ngeratain satu kerajaan sekali serang. Ras Flugel sendiri punya daya tahan terhadap segala macam penyakit, segala racun, kagak menua, bahkan regenerasi bodinya juga cepat banget. Uniknya, ras ini tuh terkenal gara-gara punya rasa haus akan pengetahuan yang tinggi. さようですか。私はジブリール。どうぞお見知りおきを。そしてさようならでございます。 Nomor 4, Kaname Kuran, 10.000 tahun, dari cerita Vampire Knight. 自由に羽ばたくといえ、勇気。どんなに遠くへ飛んでいこうとも、君は世界でただ一人の大切な子なんだ。 Adalah seorang vampir darah murni dan kepala keluarga Kuran. Salah satu dari 7 keluarga darah murni yang tersisa. Doi juga salah satu nenek moyang dari para vampir, sekaligus pendiri keluarga Kuran. Si Kaname ini sebenarnya mampu ngendaliin vampir lain, tapi Doi lebih milih kagak make kemampuannya tersebut. Makanya banyak para vampir yang ngehormatin si Kaname. Pokoknya biarpun jadi sosok yang berpengaruh ama kuat banget, si Kaname ini punya sifat rendah hati. Nomor 3, Cars, 102.000 tahun, dari cerita JoJo's Bizarre Adventure. もうあの失踪だぞ少女 Pemimpin dari manusia pilar dan penemu dari topeng batu terkutuk. Si Cars ini merupakan ras manusia super kuno sekaligus seorang vampir. Biarpun jadi manusia primitif, Doi sebenarnya punya kecerdasan yang luar biasa. Nih cowok punya keahlian ngepelajarin sesuatu dengan cepat banget. Tujuannya sendiri adalah nyari redstone supaya Doi bisa ngecapai wujud ultimate life form. Setelah ngecapai fase ini, saking susahnya dibunuh, si Cars sampai diterbangin keluar orbit bumi dan Doi pun ngebeku di luar angkasa. Pada akhirnya si Cars pun berhenti berpikir dan ngejalanin hidup abadi di sana. Nomor 2, Najime Ajimu, 3,5 triliun tahun, dari cerita Medaka Box Abnormal. やあ熊川くん。死んでしまうとは何事じゃ。そのざまじゃまだまだ先は長そうだね。 Pendiri dari Akademi Okinawa, si Ajimu punya kekuatan yang overpowered banget. Bahkan cuma jalan, tanah di sekitar Doi bakalan hancur. Terus nih orang juga bisa ngelakuin perjalanan waktu, ngelihat apa yang dilihat orang lain lah, sampai ngehapus kemampuan seseorang. Nah, walaupun overpowered, tapi pernah 500 tahun yang lalu Doi nemuin lawan yang seimbang, Ihiko Shishime. Si Ajimu kagak mampu menang lawan tuh makhluk. Bahkan pernah bertarung sampai 150.000 kali, tapi tetap semuanya gagal. それから僕のことは親しみを込めて安心院さんと呼びなさい。 Nomor 1, Geno, lebih tua dari jagat raya, dari cerita Dragon Ball.
Seorang makhluk kerdil yang udah nyiptain 18 buah alam semesta, tapi dihapus 6 biji gara-gara doi ngerasa bosen terus marah. Udah jelas lah, sebagai seorang dewa pencipta segalanya, doi jadi makhluk terkuat di cerita Dragon Ball. Tapi si Geno ini bukan tipe petarung kayak si Goku. Makanya doi lebih banyak diam di singgasananya. Oke, segitu aja buat hari ini. Seandainya lu pengen request, jangan lupa pakai tulisan hashtag request, biar nanti gue gampang nyari komenan lu nya. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah informasi lu seputar dunia anime manga. Sekian dari gua, sorry kalau ada salah-salah kata. Terus, buat lu yang belum subscribe ke Distrik Anime, silakan lu bisa langsung grepe-grepe aja tombol subsnya. Bye!